Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, materi bahasa Arab kita kali ini masih seputar al-mubtada wal khobar. Demikian pula materi-materi berikutnya masih akan berkaitan juga dengan mubtada dan khobar, karena memang materi ini sangat luas dan jenis-jenis mubtada itu juga ada banyak. Nah, seperti apa yang kita pelajari di materi sebelumnya, di mana mubtada dan khobar itu satu sama-sama marfu' bid-dhammah, dalam keadaan marfu'un bid-dhammah. Kemudian yang kedua, mubtada itu juga diawali dengan alif dan lam, itu untuk kata-kata yang memungkinkan untuk ditambah alif dan lam, kecuali nama orang atau nama kota yang tidak memungkinkan kita untuk meletakkan alif lam di depannya. Kemudian yang ketiga, kalau mubtada itu muzakkar, maka khobar juga muzakkar. Kalau mubtada itu muannas, maka khobar juga muannas. Nah, untuk kategori untuk kriteria yang ketiga ini kita akan mendalami dalam video kali ini dengan judul al-mubtada'u al-mufrad muzakkar wal mufrad al-muannas, atau kalau diartikan mubtada dalam kategori mufrad. Mufrad itu yang kata benda satu itu ya. Kan ada mufrad, musanna dan jamak. Nah, di sini kita akan belajar tentang mubtada untuk kata benda yang satu dan itu muzakkar atau muannas. Nah, oke, lebih detailnya langsung saja kita lihat slide. Al-mubtada'u al-mufrad al-muzakkar wal mufrad al-muannas. Nah, di sini kalau diartikan mubtada yang jenisnya adalah kata benda mufrad muzakkar dan kata benda mufrad muannas. Kaidahnya adalah ya'ti khabarul mubtada'i mufradan muzakkaron. Khabar dari sebuah mubtada itu datang atau berbentuk mufradan muzakkaron, mufrad muzakkar atau satu dan dia muzakkar laki-laki. Idza kanal mubtada'u mufradan muzakkaron, apabila mubtada itu merupakan mufrad muzakkar, satu laki-laki. Maksudnya di sini adalah khobarul mubtada itu mufrad muzakkar kalau mubtadanya mufrad muzakkar. Jadi sama-sama mufrad muzakkar antara mubtada dan khobar. Contohnya adalah al-maktabu tawilun, meja itu panjang. Nah, di sini maktab ini mufrad. Ini satu meja ya. Al-maktabu tawilun ini mubtada, tawilun khobar. Al-maktabu satu, tawilun ini juga satu. Jadi harus sama, harus sesuai antara mubtada dan khobar. Dan wa ya'ti khabarul mubtada'i mufradan muannasan, khobar dari suatu mubtada itu juga merupakan mufrad muannas, itu dalam bentuk mufrad yang muannas atau perempuan. Idza kana, apabila al-mubtada, apabila mubtadanya itu berupa mufradan muannasan, kata benda satu dan perempuan. Nah, kalau yang pertama ini adalah sama-sama mufrad muzakkar, maka yang kedua ini adalah mufrad muannas. Kalau mubtada itu mufrad muannas, maka khobarnya juga harus mufrad muannas. Contohnya di sini adalah an-nafidatu wasi'atun, jendela itu luas. Nah, jendela ini berakhiran tak marbutoh, ini muannas, maka khobarnya ini juga harus muannas, diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi antara mubtada dan khobar ini serasi, sama-sama mufrad muannas. Lalu
Oke, dalam video ini kita juga akan memulai untuk mempelajari tentang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab artinya adalah pernyataan. Jadi mungkin bisa kita jelaskan bahwasanya dengan i'rab ini kita menyatakan posisi suatu kata dalam sebuah kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, itu posisinya. Nah, demikian juga untuk i'rab ini. Dengan mempelajarinya, kita akan mengetahui posisi dari tiap-tiap kata dalam sebuah kalimat. Dan i'rab inilah yang akan kita pelajari khususnya dalam ilmu nahwu ini. Jadi nanti akan banyak kita temukan i'rab-i'rabnya itu. Apa manfaat dari i'rab ini? Nah, yang pertama tadi setelah kita mengetahui posisi dari setiap kata itu, kita juga akan dapat menentukan atau dapat mengetahui harokat akhir dari tiap-tiap kata. Karena posisi tiap kata dalam sebuah kalimat itu berpengaruh juga kepada harokat akhir dari setiap kata itu. Memang tampaknya agak rumit ya, tetapi kalau kita paham pola-pola dasarnya nanti akan secara otomatis kita mengetahui itu. Jadi akhiran A atau I atau U itu posisinya sebagai apa? Nah, itu kita tentukan dalam i'rab ini. Nah, di sini ada contoh kalimat yang akan kita i'rabkan secara sederhana. Yang pertama adalah az-zakatu fardhatun. Zakat itu fardhah wajib. Kemudian yang kedua, al-waladu mahirun. Anak itu pintar. Nah, di sini i'rab yang dimaksud adalah zakat ini posisinya sebagai apa? Fardhah ini sebagai apa? Al-waladu ini sebagai apa? Mahirun ini sebagai apa? Demikian pula tanda baca di akhirnya. Nah, di sini az-zakatu i'rabnya kita nyatakan seperti ini. Mubtadaun, karena dia mubtada, marfu'un bid-dhammah, yang marfu' dalam keadaan marfu' dengan dhammah, tanda baca dhammah. Kemudian fardhatun ini adalah khobarul mubtada'i, khobar dari mubtada yaitu zakat, marfu'un bid-dhammah, dia juga dalam keadaan marfu' dengan tanda baca dhammah. Kemudian al-waladu ini mubtadaun marfu'un bid-dhammah, adalah mubtada yang dalam keadaan marfu' dengan tanda baca dhammah. Lantas yang terakhir adalah mahirun, khobarul mubtada'i marfu'un bid-dhammah, khobar dari mubtada al-waladu dalam keadaan marfu'un bid-dhammah dengan dhammah. Nah, ini untuk i'rab ini memang ada beberapa rumus yang itu harus kita hafalkan sehingga kita dapat secara otomatis mengetahui apa i'rab dari suatu kata dalam sebuah kalimat. Oke, demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dan untuk i'rab ini akan kita pelajari lebih mendalam di video-video berikutnya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga syukur bisa menghafalkan i'rab ini, karena ini akan penting dan membuat kita secara otomatis nanti mengetahui posisi dan keadaan tiap kata dalam sebuah kalimat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.